Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartatia Jasnar dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 12 angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal pada mata kuliah program linear, tetapi sama dengan contoh soal yang video yang saya buat sebelumnya, yaitu soal cerita. Nah, di sini kita akan mencoba menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan aplikasi QM for Windows atau Question Method for Windows. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita buat itu yaitu ini kita siapkan dulu contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal yang akan kita kerjakan. Kemudian langkah pertama atau hal terpenting yang harus kita kerjakan yaitu kita buat fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Jadi di sini kita sudah peroleh untuk fungsi tujuan soal yang ini kita peroleh Fmax. Di sini ada 150.000 X1 ditambah 120.000 X2 ditambah 130.000 X3. Jadi maaf, di sini maksudnya X1, X2 dan X3. Nah, adapun fungsi kendalanya ada yang ini 6x1 ditambah 8x2 tambah 10x3 lebih kecil sama dengan 340 dan fungsi kendala yang lainnya. Jadi di sini ada 3 fungsi kendala dari soal tersebut. Oke, sekarang kita buka aplikasi POM QM for Windows. Oke, kita tunggu. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi QM for Windows. Nah, di sini ada beberapa modul yang tersedia, tetapi di sini pada video ini kita akan lebih fokus untuk menjelaskan atau menyelesaikan soal dengan modul linear programming. Jadi kita pilih linear programming. Oke, setelah itu kita pilih menu file, kemudian pilih new. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada kolom title atau judul, jadi kita masukkan saja judulnya. Nah, kita masukkan saja tugas ProLin atau watakula program linear. Kemudian di sini ada number of constraints, maksudnya yaitu ada berapa kendala yang ada dalam soal cerita. Nah, kita lihat lagi di sini ada 3 kendala. Jadi kita isi di sini tambah 3. Oke, kemudian number of variable. Jadi ada berapa variabel yang kita gunakan. Nah, di sini ada X1, X2 dan X3. Berarti ada 3 variabel. Kemudian perhatikan juga untuk bagian objektifnya, apakah dia maximize atau minimize. Nah, karena di sini kita di soalnya dia maximize, maka sini kita pilih maximize. Lalu kita tekan OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada variabel X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk bagian atau baris maximize kita masukkan nilai fungsi tujuan tadi. Berarti ada 150, 120, 130. Oke. 15, 12, 13. Berarti sini fungsi tujuannya yaitu 150.000
150.000, kemudian 120.000 dan 130.000. Nah, berarti di sini maksimasi yang ketiganya adalah 130.000. Kemudian untuk constraint 1, 2 dan 3 di sini kita ganti saja kendala 1. Kemudian di sini kita ganti menjadi kendala 2. Kemudian yang ketiga yaitu kendala 3. Kemudian masing-masing kita masukkan koefisien dari masing-masing kendala. Jadi yang kendala pertama yaitu 6, 8, 10, 3, 40. Jadi 6, 8, 10, 340. Kemudian untuk kendala yang kedua 5, 5, 150. Berarti 5, 5, 5, 150. Kemudian untuk kendala yang ketiga yaitu 4, 5, 6, 200. Nanti 4, 5, 6, 200. Nah, untuk bagian yang ini jangan lupa kita perhatikan tanda di fungsi kendala. Nah, karena berhubung di fungsi kendala semua menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, maka untuk tanda di sini oke sudah pas. Jadi untuk teman-teman ketika ingin mengganti tandanya, kita klik saja tanda segitiga ini, lalu ada 3 pilihan, ada lebih kecil sama dengan, ada sama dengan, dan ada lebih besar sama dengan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik solve. Nah, di sini pada menu window ada beberapa pilihan yang akan kita deskripsikan. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana mendeskripsikan dari setiap tabel tersebut. Jadi di sini ada 5 pilihan. Yang pertama adalah linear programming results. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan hasil program bilinear dari dalam bentuk tabel. Jadi ya semua untuk menu-menu yang ada di sini dia ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian untuk menu yang kedua yaitu ranking. Ranking ini berfungsi untuk analisis sensitivitas. Kemudian yang ketiga adalah original problem with answers. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan nilai hasil programnya. Kemudian iterations, ini berfungsi untuk menampilkan tabel iterasi simplex untuk mencapai solusinya. Kemudian yang kelima yaitu dual. Dual ini berfungsi untuk menunjukkan dual dari suatu model. Oke, kita lihat untuk bagian yang pertama yaitu linear programming result. Nah, ini adalah tabel untuk linear program result. Nah, untuk linear program results, jadi di sini ditampilkan bahwa dari tabel ini maka kita peroleh solusi optimalnya. Untuk X1 itu kita harus memproduksi barang atau produk sebanyak 30 agar mencapai solusi optimalnya. Seperti itu. Kemudian select satunya sebesar 160 dan select 3 yaitu 80. Sehingga kita bisa mencapai solusi optimalnya sebesar 4.500.000. Nah, selanjutnya kita langkah selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ranking. Jadi kita pilih tabel ranking. Oke. Nah, dari tabel ini maka terdapat upper bound dan lower bound. Jadi di sini fungsi dari upper bound dan lower bound itu upper bound itu berfungsi bahwa
batas maksimal produksi untuk setiap produk itu, dia batasnya sampai di situ. Ketika lebih, maka itu akan mengubah dari solution yang kita peroleh. Nah, di sini kita perhatikan untuk kendala 1. Nah, karena di sini slack dari kendala 1 itu dia sebesar 160, maka berarti kendala 1 ini merupakan produk yang tidak langka, bukan barang langka, sehingga ada batas yang dia tidak terbatas. Jadi lower bound, batas bawah dari kendala 1 itu dia sebesar 180. Kemudian untuk batas atas dari kendala 1 ini dia jumlahnya tidak terbatas, karena untuk kendala 1 ini dia bukan merupakan barang yang langka. Nah, lain halnya untuk kendala kedua, karena slack atau surplusnya dia sama dengan 0, maka barang ini merupakan tergolong barang yang langka. Jadi untuk lower boundnya itu atau batas bawahnya itu dia tidak bisa ditambahkan dengan berapapun. Intinya batas bawah adalah 0. Nah, kemudian untuk upper bound dari kendala 2 itu dia sebesar 250. Jadi batas penambahan untuk kendala kedua itu hanya sebesar 250 batas atasnya. Ketika kita menambah batas atas dari kendala 2 ini sebesar 251 atau 252 dan seterusnya, maka ini akan mengubah solution yang kita peroleh tadi. Nah, kemudian untuk kendala 3 dia sama dengan kendala 1, karena dia di sini slack atau surplusnya sebesar 80, maka untuk kendala 3 ini dia tergolong barang yang tidak langka, karena lower bound batas bawahnya itu dia minimal penambahan sebesar 120, sedangkan penambahan untuk upper boundnya dia itu tidak terbatas. Selanjutnya kita beralih ke unit yang ketiga, yaitu original problem with answers. Jadi ini adalah tampilan dari tabel yang ketiga. Nah, ini maksud dari tabel ini, kita dapat mendeskripsikannya bahwa untuk solusi atau solution dari soal ini, bahwa kita harus memproduksi X1 itu sebesar 30 dan X2 itu 0 dan X3 itu 0, agar kita mencapai keuntungan optimal sebesar 4.500.000. Kemudian yang ketiga adalah iterations atau tabel iterasi. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut kita hanya membuat tabel iterasi sebanyak 2 untuk menyelesaikan atau mendapatkan hasil dari soal tersebut. Jadi hanya 2 tabel iterasi sehingga kita dapat nilai optimalnya. Nah, yang terakhir yaitu untuk yang kelima, yaitu dualnya. Jadi fungsi untuk tabel dual ini di sini untuk menunjukkan primal yang menunjukkan sesuai dengan masukan yang sebelumnya, dan di bawahnya terdapat 2 model yang berguna untuk menganalisis post optimal dan sensitivitas. Jadi di sini hanya baris diubah menjadi kolom, kemudian kolom diubah menjadi baris. Jadi sekian video yang dapat saya buat. Apabila ada hal yang keliru, jadi mohon tegurlah untuk kedepannya, supaya saya bisa lebih hati-hati dalam menjelaskan materi matematika berikutnya. Nah, jadi sekian yang dapat saya paparkan. Bila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.